إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة سنون تسليما حضرة جن أبو ذر حضرة الشيخ عبد القادر التيرة حضرة الشيخ محمد سلمان المدني حضرة الشيخ عبد الله الجليل حضرة الشيخ أشرف أنوار بن إسماعيل البدري حضرة الشيخ محمد بن بدر البدري شيخنا المعلمين وسلوكهم وتوبيته أن الله يغفر له ويرحمه ويريد درجات من الجنة من قول بأسار من ورحمه ولم بدينتنا فرحمة حضرة أبينا ومنا لأمنا لأمتنا لخالنا لخلدنا لأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر له ويرحمه والذين الله من قلوبنا ومواقبنا والهدى والتقى وفضلنا والموتى المسلم إلى مهنتنا لم يهد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi min darina sampai halaman 100. Bismillah. Allah Ta'ala Kudusi Musani wa ilahukum ilahu wahid. Ujar Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, yakni Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Dan tatkala ihatatul ula ahadiyah tiada ada ia martabat, maka tiada adalah ia itu dibilang dengan tinggal ada martabat uluhiyah, menghendaki daripada zuhurnya, zuhur pada sekalian martabat sifat, dan adalah segala nama sifat itu berbilang-bilang. Allah Ta'ala kadada istilah terbilang sebagaimana di dalam sifat wahdaniyah. Allah bersifat wahdaniyah, artinya satu akan apalnya, satu akan namanya, satu akan sifatnya, satu akan zatnya. Kadada Allah Ta'ala itu bisi gawian berbilang-bilang, terbilang atau arahnya terbilang. Ada jenis yang ada itu adalah Allah itu satu. Sekalipun kamarian menjadi nambah gawian itu di dunia ini banyak. Umpama ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang berdiri, ada yang berabah. Kesemuanya empat itu adalah dari gawian nangsa satu. Walaupun pada palihat mata banyak gawian tadi, gawian banyak pada pelihat mata, tapi pada gawian orang yang sudah duduk di sifat wahdaniyah atau orang yang mengamalkan sifat wahdaniyah, matanya kada tadi lagi akan melihat gawian yang banyak itu tiada terbit daripada satu nang ampun gawi itu dari awalnya. Imba itu aja sedih lagi bahwasanya nama Allah Ta'ala itu satu. Nah ini sudah buka ke dalam hati mainnya. Walaupun nama Allah ada 100 atau 99 atau lebih pada itu, tetap punya nama itu cuma satu, yaitu Allah. Walaupun 99 nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah rahman, la ilaha illallah rahim, la ilaha illallah malik, kesemua nama itu pada
hati dan pada bacaan banyak. Tapi pada hati kurang duduk di tauhidul, di dalam sifat tauhid wahdaniyah. Orang itu melihat, ingat di dalam hatinya nama banyak itu terbit dari satu aja. Nah, satu aja itu pula Allah bersifat atau sifat Allah, sekalipun sifatnya itu banyak. Contoh, ikan hidup, Allah bersifat, sifat itu artinya contoh hidup. Hidup Tuhan anggaran sifat itu tidak keluar dari sifat ma'ani. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar, dan kesemuanya itu tajalli bertampak ia kepada sifat hayat. Jadi manusia hidup kan sifat hidup ada. Hidup itu andaknya di sifat Allah. Binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Hanya itu ada rohnya lah. Belum lagi yang lain. Kesemuanya yang hidupnya itu, walaupun banyak pada panjang mata, tapi bagi orang yang duduk di musa atau orang yang duduk di tauhid wahdaniyah atau sifat yang bersifat itu cuma satu saja. Ada lagi yang lain. Nah, jadi kalau orang duduk di sifat itu, pandangannya kadang keluar dari sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, na'adat. Itu orang yang duduk di sifat. Nah, itu pulang akhir, jad Allah satu aja. Ada kayaknya yang kekal itu cuma Allah. Jad Allah kayak apa? Walahu a'lam. Kata kita, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala hancur atau binasa. Illa wajhahu, kecuali jad Allah. Jika ada hancur jad Allahnya. Jadi nah ada ini kan ada bisi jad lah. Arti jad itu adalah sifat adanya. Satu aja berarti ada lagi. Nah itu bagi orang yang duduk di tauhid. Nah, di tauhid. Dan inilah atas cara, inilah atas wajah atau jalan. Kata kami ada kalimat nafi dan isbat. Tiada jatuh Allah itu melainkan pada, dan tiada jatuh kalimat nabi isbat itu melainkan pada yang berbilang-bilang. Kan kemarin menyangkut masalah orang zikir. Zikir kalau kemarin jadi zikir itu kan terbagi kepada 5. Zikir dasar, zikir awal adalah zikir lisan atau zikir syahir, yaitu dengan membaca nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nafi isbat. Walaupun jasinin nafi isbat itu terbilang dua ada di situ, tetap satu juga. Contoh, la ilaha satu, Allah illallah dua. La ilaha satu, Allah, la illallah. La ilaha di situ satu malnya. Illallah satu juga, berarti 2 kali itu. Walaupun 2 kalimat itu tadi ada terbilang, padahal maknanya cuma satu. Kenapa? Karena
ilah pertama, la ilaha itu kalimatnya menunjukkan sifat uluhiyah, sifat ketuhan, sifat ketuhanan. Kada ada lagi yang lain presiden dan segala. Itu orang nang kamarian di situ. Lalu apa sambungannya? Sambungannya. Dan atas cara itulah, dan katakanlah olehmu bahwasanya adalah bagi hamba itu daripada sekira-kira serta dan hatinya dengan sifat jamak, dan daripada sekira-kira zahirnya dan jasmaninya dengan sifat parpun atau sifat firqun. Arti firqun ini atau parpun ini artinya daripada bisa memisah, atau parpun itu memisah artinya. Jasmani dan rohnya dengan sifat parpun dan tanda dan tiada dapat dan tak dapat tiada pada jalan ini daripada wujudul jam'i dan wujudul farqi, dan tiap-tiap jamaah dan mangpuruk ini dan tiap-tiap jamaah dengan tiada huruf itu maka adalah iya dan tiada hurufun dengan tiada jamaah maka adalah yaitu apa namanya, batil atau batal. Waman tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tasandaqa. Waman tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad batilan. Orang berpikir tapi kada bertasawuf maka batal hukumnya. Apabila orang bertasawuf tapi kada berpikir ulang sindiknya tak. Arti sindiknya apa? Artinya sindik itu kada sesuai, lalu disini disuruh ke ini bagi orang yang tak buka tadi. Orang yang zikir itu kamarian, apabila zikirnya itu jujur, maka satu zikir lisan, angka dua zikir qalbi, angka tiga zikir sirnya, angka empat zikir tafakkur, angka lima zikir ainul madhkur. Awal-awal orang memakai jalur tauhid atau jalur zikir, inya disuruh membaca dengan zikir lisan, menggunakan lisannya, bahuruf, basuara, bahuruf, babunyi, bahuruf, kadang-kadang pula hanya karena seorang anda apa zikir itu satu tadal. Gunanya apa? Supaya apabila ikam sudah terbiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan contoh lah, contoh. Nah dimaksud zikirnya termasuk baca Quran, ada huruf dan kadang-kadang baca Quran, baca wirid, baca istighfar, baca salawat asal ada hurufnya, dan kadang-kadang paling seorang tapi itu seperti orang yang membawa besi ke tukang pandai. Imbah sampai besi tadi dibawa ke tukang pandai, lalu besi itu dibanam, dibanamnya sambil belajar membujurkan huruf-hurufnya, sambil seorang
melatih, dilatih. Kadang sekadar belajar aja tak, beli ke rumah kadang digawi ada, gawe Al-Qurannya dibaca, kadang awal Al-Quran kadang ada waktunya, tapi belajar sambilnya nah, kadang mengakada itu kan awal belajar huruf di rumah kan Al-Quran dibaca pada awal Al-Quran dari surah-surah aja ya sebab apa penting yang penting ilmu nang seorang belajar tadi diamalkan membaca. Lalu di tukang pandai tadi besi ini di Bandung itu hanya belajar belajar atau kalah upah harus salahnya aja tak kurang hendak membentuk tuh kawan di Bandung orang dulu besinya sampai lenyap sampai habang besi itu imbas sudah habang besi itu dicatuki pulang dicatukin nama catuknya ada nomor 2 ada nomor 3 kalian tahu mantap bapuk semingguan besi karena di Bandung pulang catuk pulang Bandung pulang catuk pulang artinya seorang itu selain pada dari Allah mengamalkan sambil melatih seorang melatih sambil melatih seorang itu istiqomah sambil istiqomah melatih istiqomah menuntut ilmunya 2 tahunnya. Apabila sudah tak biasa sudah dimuntung nih kan tak biasa untuk la ilaha illallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim linzira qauman ma anzara abahum wa qimam sambil istiqamah sambil belajar. Orang hendak membentuk besi hendak dilatih, ada yang hendak bola parang, ada yang hendak tombak dari besi. Ada sembarang, ada awak besi itu dibulah, anu kada di Bandung murah. Imbah di Bandung catuki orang, kayak itu juga seorang menuntut ilmu diamalkan berzikir, baca Quran, baca istighfar supaya nang dibaca nih tenang menghancur nafsu nang ada di dalam anggap awal langsung lawama nafsu amaratu bisu bawaannya koler awak barat nyata itu jatukinya makin banyak nyawa makin banyak jiwanya karena Al-Quran baca ini hari-hari kadang-kadang tiap malam imbang itu hanya membentuk nanti kada sehari dua paling dikit banget 2 tahun paling sedikit juga sedikit imbang sudah kawan itu rutin ilmunya rutin menuntut rutin mengamalkan lalu besi yang dibentuk tadi berbentuk sesuai kehendak kita ada yang jadi lading ada yang jadi parang ada yang jadi tumbal itu hanya bentuk fisik kayaknya bentuk nak kelihatan mata belum lagi jakanya bahasa kurang wae ini memasukkan khodamnya memasukkan akwahnya anggaran besi itu kada sekadar jadi besi mati. Lalu yang dipakai apa? Apabila sudah berbentuk luarnya atau jikir lisannya bujur sudah, maka itihi aja hati kurang tetap.
pasti dari muntung nang biasanya berzikir pasti sudah pindah ke dalam hati sudah. Walaupun muntungnya ada tapi berzikir lagi aja la ilaha illallah. Tapi bang pada waktu nang la ilaha illallah atau baca Quran mah sambil menuntut ilmu sambil mengamalkan 2 tahun 3 tahun dari istiqomah melatih dan riyadhahnya dilatih lawas akhirnya nang dimuntung ini berpindah kepada zikir qalbi. Lalu dipilih orang kada dia lagi berzikir muntungnya tapi orang kada tahu orang itu medih apa yang kelihatan di luar aja. Orang yang menjalani ini sudah berpindah dari nang di luar kepada nang di dalam. Untungnya ambil la ilaha illallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasinul qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tapi di dalam kampung kurang ini di dalam duduk berzikir seorang, kurang baca yasin seorang, kebiasaannya lagi awal zikir lisan umpama sehari membaca zikir sore 100 zuhur 100 apa 100 baca Quran sehari umpama sejuz atau yasin setiap waktu yasin baca istighfar sekian, baca ini sekian kali nanti dikali nang 3 tahun 4 tahun nang lawan muntung lawan talingan berarti lawan untung lawan talingan untung lawan talingan umuran 3 tahun imbal sudah 3 tahun lalu berpindah ke dalam hati. Lalu kayak orang hafal. Ini kada lihat lagi untungan la ilaha illallah di hati ya belum. Sebagaimana kebiasaan dia umpama setiap sembahyang zuhur, setiap sembahyang umpama baca zikir 100 untung sembahyangnya hatinya bubuyang surang la ilaha illallah kayak tujuannya. Yang penting dulu awalnya seorang istiqomah. Ambil dimuntunginya kali lagi berzikir dimuntung. Tapi setiap kali sembahyang mbah begana tadi kebiasaan seperti dahulu baca zikir 100, baca yasin sekali, baca wirid la ilaha illallah la syarikalah, baca selawat apa setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kali bertahun-tahun setiap berapa tahun sudahnya sampai akhirnya di hatinya ini berzikir seorang hatinya membaca yasin seorang amunnya sampai waktu sebagaimana nang dahulu laginya mengamalkan di zikir lisan biasa Johor baca ini kali 4 tahun, 5 tahun atau 3 tahun, 2 tahun. Lalu akhirnya nanti gawinya minta ambil dimuntung intinya. Kenapa biarnya badannya kan hatinya nampak bapaan. Namanya zikir tadi pulang kebiasaan sebagaimana inya pada waktu zikir lisan sampai 100 juga pada 100 ada ambil babunya di hatinya. Artinya sudah berubah kepada hati. Ujar Imam Junaid, hancurkanlah jasadmu kepada hati. Kayak itu jadinya. Asalnya nang dahulu asalnya saraba seorang nang duduk aku nang makan aku nang ini aku nang kalanya si ini awaknya ini nang gawiannya ini nang sifatnya ini gara-gara zikir lisan ini kan contohnya bajilah Al-Quran, baca sholawat, arti zikir lisan ini sambil belajar huruf, sambil diamalkan, itu maksudnya tuh.
Sebagaimana inya bahari kayak tujuan dalam hatinya. Sambil duduk tuntung waktu kebiasaan inya bahari berzikir, berwirid. Apabila sudah tak pindah ke dalam hati, walaupun untungnya ini kan bandar lagi, nah kayak nang dahulu tuh Pak. Dalam hatinya la ilaha illallah la syarika lahu mulkul hamdi la ilaha illallah la syarika lahu. Berpindah seorang itu Imam Junaid hancurkan jasmani ikam, jasad ikam, jadikan kepada hatimu. Kenapa dalam hati? Karena hati ini rajanya kita sombong, hati di hati anaknya, penyakit hati, suudzon, ria, bakhil, macam-macam penyakit hati itu anaknya di hati. Apabila yang di luar tadi sudah wujud, maka yang di dalam hati itu sudah bagus sudah tuh. Apalaginya yang di luar tadi sudah berpindah ke dalam, artinya untung ada berzikir tapi hatinya la ilaha illallah. Nah sudah main seorang baca yasin, main seorang ini sebagaimana kebiasaan ini pada zikir lisan. Lalu Imam Ghazali hancurkan jasadmu menjadi hati pulang. Ambil hidup bahkan apabila hati hidup, jasad ini pasti hidup jua. Lihat aja baterai, lihat jam itu kada kau bakar apabila kada ada baterainya. Apabila baterainya bagus casnya, maka jalan jarum jam itu pasti bagus jua sudah. Lalu menjadi Imam Junaid al-Baghdadi, hancurkan jasadmu kepada hatimu dan hancurkan hatimu kepada rahasia, kepada sirmu. Nah, naik pulang ke atas. Jangan naik ke atas itu istilahnya kayaknya zikir lisan berubah menjadi zikir qalbi, zikir qalbi berubah menjadi zikir sirinya. Disuruh. Jadi disuruh dari seorang asalnya salah seorang, disuruh pindah ke dalam hati supaya nambah apa-apa ini lain enaknya. Kalau zikir lisan, nah ini dulu disuruh zikir dulu, dicas dulu anggaran baterai nang di dalam ini karena mau hibak. Apabila sudah hibak dan baisi dengan isinya ini karena kalimatnya nah ya la ilaha illallah, isinya Allah isinya lah, atau karena auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, atau karena bacanya kayak biasa baca istighfar selawat apa itu isinya kan. Nah ada di dalam itu. Apabila isinya Al-Quran, Allah, salawat, Nabi, pasti bagus sudah hati itu. Apabila sudah bagus hati itu, otomatis batang tubuhnya bagus juga. Ini asalnya dari batang tubuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil mengamalkan, sambil menuntut ilmu. Lalu Imam Junaid ulang, hancurkanlah hatimu kepada rahasiamu. Kalau hati kan masih berbicara, masih ada bunyi dan masih ada hurufnya. Ujar untung dari la ilaha illallah jelas kelihatan, jelas ada huruf, ada bunyi, ada suara. Lalu inya diberi oleh Allah berapa tahunnya menggawi nang jahir nang lisan nang memakai zikir lisan nang beca nang penyari nang apa ini tadi. Lalu akhirnya dibuka oleh Allah pulang hati, lalu berpindah dari zikir lisan tadi kepada zikir qalbi. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya seorang untung kan berzikir lagi.
sebagaimana kebiasaan dia, apa aja nanti bacanya, hari apa, jam apa, nah kayak itu juga hatinya itu berbunyi sebagaimana nantinya pada waktu zikir lisannya itu. Lalu lawas saja. Lalu dibukakan oleh Allah, ulang dinaikkan oleh Allah dari zikir qalbi kepada zikir sir. Kada berhuruf dan kada berbunyi lagi. Kalau zikir qalbi tadi masih ada bunyi dan bacaan, ada masih bunyi dan bacaan ulang. Kenapa? Karena zikir qalbi itu salinan daripada zikir lisan tadi. La ilaha illallah, ikam berzikir la ilaha illallah, baca Quran tadi 5 tahun, maka tapi rutin 5 tahun dah. Setiap sembahyang 5 waktu dah. Yasin jangan tertinggal, tabarak jangan tertinggal, Waqiah jangan tertinggal, Wirid jangan tertinggal, salawat kamilah 11, kalau salawat ujian 11. Maka itu kami kali 5 tahun sambil menuntut ilmunya, membujarakan bacaan 5 tahun. Hanya pindah ke dalam hal, tak pindah seorang. Kada ikam kada memindah Anda. Allah memindahkan. Lalu akhirnya apa nih ikam baca di mutok, ikam baca selawat tapi ujur sudah tadilah baca zikir apa nih ujur rasanya baca selawat banyaring zikir banyaring sesuai zikir lisan tadi. Ya Rabbi sunatau ikam baca selawat dari Allah apa Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan daman ala sayyidina Muhammadin alladhi halu bi qad wa tanfariju bi qulub wa tuqa bi wajudna lu bil ghaib wa saqawati wa insasawwa wa bi wajhil karim على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم من Allah. Hari-hari nanti kali 5 tahun. Nah kayak untung dah. Sisanya tahun ke-6 untung ikam untuk sembahyang. Untuk sembahyang. Hati ikam sebagaimana pada waktu ikam zikir lisan tadi dalam hati ini membaca seorang wirid la ilaha illallah la syarika lahu wa lahu mulku wa la syarika lahu. Baca seorang ini, baca sampai pulang kebiasaan seorang 5 tahun digawin entah sampai berdoa subhanallah apa macam-macam entah belum lagi baca belum tuntung tuh belum berdiri pada sejadah kebiasaan Yasin pulang tuntung tabarak Waqiah dibaca zikir pulang umpama istighfar salawat dibaca hanya berdiri. Tahun ke-6 muntung apa bacaan lagi tutup sembahyang beranai mbak bersalam nih beranai tapi orang ini nak hidup orang tapi ini masih berbicara ada bacaannya sih mbak untung la ilaha illallah lah punya orang zikir lisan kalau di hati ini kan ada apa mereka tak la ilaha kalau untung la ilaha illallah berarti zikir atau orang baca huruf Al-Quran ada bacaan ada huruf di dalam hati kayak itu jauh lah contoh dimuntung la ilaha illallah dalam hati masih ada kelata tulisannya ada hurufnya ada 2 tahun pulang di situ nah kada tapi nak kaya kada tapi bacaan lagi tutup sembahyang orang sembahyang aja tapi tutup sembahyang kada terlihat dan kada terdalam lagi nah kayak orang membaca wirid macam padahal orang sudah tak pindah ujar Imam Junaid hancurkan jasadmu kepada hati pulang nambah amal. Hati ini lebih luas ketimbang jasad. Kalau jasad ini dari ujung batis sampai ujung rambut itu aja. Kalau hati ini luas sebagaimana alam semesta itu hati itu. Apabila sudah kebiasaan ikam atau sudah terpindah ke dalam hati, ikam melihat pohon itu kena kayak menyikir, kayak bersalawat, sebagaimana apa nyawa gawi pada waktu zikir lisan, kayak itu juga, ada di alam ini.
alaminnya nang tahu nyawa aja, nyawa nama alam, nyawa nama alam ini nyawa aja nang tahu. Mun orang hendak jual suruh enggak we nya kada kode ulah nenta. Siapa bagawi nya nang dapat siapa kada bagawi kada hendak. Lalu tak hendak pada dalam hati. Itu maknanya qalbi sudah kan. Ujar Imam Junaid itu hancurkan jasad kepada hati. Jadi ini beramal tadi kadang cuma di jasadnya aja, hatinya galak. Untungnya beranai aja, teringanya kada mendengar apa-apa. Untungnya kada berbunyi, telinganya kada berbunyi. Tapi hatinya nangkaya pada waktu inya mengamalkan lisan tadi. 5 tahun lisan orang paling dikit nanti. Tahun ke-6 berpindah ke dalam hati, masukkan hafal, ngayo hafal. Jadi sekali duduk tuh kayak kebiasaan tuh. Nah, tapi ujar Imam Junaid hancurkan hati kepada sir. Orang duduk di makom hati ini aja harapan sudah 6 tahun nanti masanya lah. 6 tahun itu seorang sambil menuntut, seorang pulang disiplin, istiqomah, amalkan yang tetap di Allah je, kada diri Allah, kada mau juga. Makanya di Allahnya itu yang paling nyaman ya tadi itu zikir lisan, belajar sambil diamalkan seorang akhirnya berpindah dari jasad kepada hati. Dari hati ini pulang kena dipindah pulang oleh Allah. Kenapa jadi Imam Junaid berpandai hancurkan jasad menjadi hati, hancurkan hati kepada sir. Kenapa sir berpandai? Karena sir mengalami nakayai. Nah itu tetap. Jangan sir kada mengalami, mungkin sir kada kau bekesah dan kada kau memberikan tingkatan tingkatan zikir. Kalau kau memberi tingkatan zikir itu, kalau kau sendiri tidak mengarahkan, mbak ini kena zikirnya kayak ini. Lalu jadi Imam Junaid pula hancurkan hati kepada rahasia atau kepada rohmu. Lalu ujar si pengarang kitab ini pulang Ibnu Athaillah Al-Askandari. Ujar sedih zikir itu ada 5. 1 zikir lisan. Berarti sesuai lawan Imam Junaid. Jadi Imam Junaid hancurkan jasad kepada ruh, hancurkan jasad kepada hancur jasad jadilah hati. Artinya ujar semangat kita zikir lisan. Hati zikir lisan ini baca Quran dari wujud sambil belajar sambil mengamalkan. Itu aja sih misalnya Ibnu Athaillah. Yang kedua zikir qalbi. Zikir qalbi itu kan ini tak pindah nah kayak kamu jodoh baca Quran tapi nyaring lakas apa ketimbang kami baca Quran kumat kami komat kami sudah komat kami apa jam pula ya teguring sudah gamat apa jam pulang namun orang tuh nyari membaca Bismillahirrahmanirrahim kadang mau tak jam dan kadang mau tak guling membaca aku cuma amalkan zikir qalbi dasar guring ada sembunyian ada bunyi ada banyak ya itu aja zikir sir udah saja pengaruh zikir sir kami pengaruh nanti anak juga anak minta tanggung juga kisah tinggi sudah tutus ilmu deh enggak teguh jadi Imam Junaid dan Imam Athaillah Al-Askandari hancurkan jasad kepada hati. Ujar si pengarang kitab zikir lisan dulu.
Apabila sudah ikam mujur di situ, maka Allah membukakan ikam akan pintu langit nang kedua, yaitu jika kolbiatnya nang di luar ini tadi dipindahkan Tuhan ke dalam. Contoh orang mahapal, maulah orang mahapal itu bagaimana baca asnyari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina mana nyari banget ibah nyaring tuh lalu mata kali apa ya dikarenakan nyaring lalu talingan undangan masuk lewat talingan. Akhirnya tangiyang-ngiyang di talingan. Lalu akhirnya ada bau pula. Berarti sudah dari bubuk terpindah ke dalam hati, jadinya sudah munikam tambah hafal, anak menghafal tapi kebajang 100 tahun 200 umur ikam ya kada mau hafal mbak membunyikan ada pulang bacanya ada yang ada pembunyi juga kayak pada mau benda. Lalu udah sepangarang kitab tadi, apabila sudah hikam kepada jikir hati, maka akan naik lagi kepada jikir sir. Lalu menjadi Imam Junaid, hancurkan hati kepada, hancurkan jasadmu kepada hatimu, hancurkan hatimu kepada rahasia. Lalu menjadi tauhidnya, sir menjadi tauhidnya. Tunggalnya kepada sifat wahdaniyah itu sifat jatuh kepada zikir sir. Kalau zikir qalbi tadi masih ada pembicaraan di dalam hati. Contoh muntung ikam kada baca Quran ya. Muntung berana kada baca wirid muntung ikam tapi hati kan nama baca. Contoh ikam baca dalam hati kan. Nah, masih ada bacaan masih ada. Bacaan masih ada. Lalu karena Allah ulang membuka dibalik Tuhan ulang langit ketiga. Kepada langit ketiga, kepada zikir sirnya dibuka. Ujar Imam Junaid, hancurkan hati kepada menjadi sir. Tuhan jobari asal dari bawah bujur kata. Lalu zikir sir ini kayak apa? Zikir sir ini menyebut huruf kada, bersuara kada, huruf kada. Kalau zikir qalbi ini masih ada rumus dan bacaan, tapi bacaannya di dalam mengarutnya. Contoh hikam baca Yasin di dalam hati, pasti ada hurufnya hikam. Nah ada di situ ada bunyi. Tapi itu kan hanya dulu tangganya tapi mau ada awalnya tadi wujudin nang di luar wujud. Ini mengesahkan kurang nang duduk dari zikir lisan dipindah kepada zikir qalbi, dipindah pulang kepada zikir sir, dan dipindah kepada zikir tafakur, dan dipindah kepada zikir ainul maf'ul. Mengesahkan ulang. Ujar Imam Junaid, apabila sudah hikam duduk di hati, maka hancur hati itu dipindah kepada, jadikan hati itu, hancurkan hati, jadikan rahasia. Ada huruf lagi, ini kurang masuk di situ duduk, ada huruf lagi nya. Huruf ada, bersuara ada. Tuhan memberikan situ tetap. Contoh, kalau tadi itu kan kalau lisan ada bacaan, ada huruf dan dikawal di dalam. Dengan sebab ikam belajar dan ikam amalah. Ada yang sekadar belajar tapi beli ke rumah kali diamalkan kada mau jadi juga. Itu ulang dari hati, dari muntung tadi 6 tahun dan 5 tahun pada beliau mana
hanya kau terpindah ke dalam hati. Jadi misalkan dalam hati itu biar kadang baca, kadang membawa bukunya lagi, kadang membawa bukunya lagi untuk dikamta bersuara sesuai apa kayak di dalam hati, dan hati itu pula sebagaimana kayak sebelumnya jika membacanya nyaring tadi lalu hari untung. Lalu apabila sudah di situ Allah membuka pelang ujar Ibn Athaillah, hancurkan hatimu kepada sirmu. Nah, ini kan ada lagi hurufnya. Ibarat baca Quran tuh ada huruf lagi, kan ada lagi bunyinya, hurufnya kan ada. Kenapa? Karena dipandangnya oleh orang lain tadi adalah dari sifat tadinya. Maksudnya orang nang disir ini bukannya dinya kada membaca kada, bukannya muntung kada membaca kada, muntung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi nanti dikatakannya nang membaca nang membaca nanti dikatakannya membaca nanti dikatakannya pada waktu membaca hampir mengatakan bacaan. Kalau yang pertama bacaan dulu bacaan hanya hafal, tiba sudah hafal hanya mengeluarkan hafalan masih ada yang dijaga. Kalau orang sudah bisa itu kan Tuhan membuka. Jadi pada waktu membaca itu kan nang tak baca itu kan nang ikam sukut, nang disukut oleh kurang, nang jikir sir itu, nang disukutnya adalah sisir nanti sir itu ya ada huruf dan kada bersuara, itu nang disukutnya, nang dipandangnya, nang dinyatakannya pada waktu inya untungnya membaca apa. Kalau orang yang di hati tadi untuk membaca hati berjuang. Kalau orang yang di hati aja apa yang dibaca yang di dalam hati diuntung kada tak luar di hati aja katanya orang hafal itu. Kalau jikir sir inya yang dipandangnya dua, sambil bacaannya bujur sebagaimana ilmunya di dalam hatinya pulang kada keluar dari bacaan, antara bacaan yang diuntung lawan hafalan yang di dalam hati, dan sambil ingat siapa yang membaca tiga bagian ini. Sekali membaca itu tiga nah konsentrasi. Orang nanti kerjasan sebutin aja asal bersuara hurufnya pas, guru pulang belajar ini bacanya kelihatan baca ilmu Al-Quran dan kalau juga zikir sir nanti ketiganya bacaannya sebagaimana zikir sir hatinya pulang pas lawan nang baca kada kurang kada lebih. Kalau emang taman-taman zikir sir bahapal baca huruf sok dibaca sin kada tetap sok sir juga, tapi zikir sirnya naiknya sambil membaca sambil ingat nang membaca sir itu sir zikir sir ujar Ibn Athaillah zikir sir ujar Junaid Al-Baghdadi hancurkan jasad kepada hati, hancur hati kepada sir. Jadi orang yang lakaitnya sudah disitukan. Jadi dia nambah apa nih, nambah amal luar dalam jasadnya beramal sebagaimana zikir lisan di dalam hatinya beramal sebagaimana apa yang digawinya sambil ini mengingat kepada nama membaca. Sir itu umur kurang di tahun kita. Nah, sir itu
adalah sifat ma'ani. Itu hanya di tauhid ini. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar itu di tauhid aja, hanya kadang belum diamalkan, belum tentang. Itu contohnya. 7 sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. 7 ini tadi. Ketujuhnya sifat ma'ani adalah sifat Allah. Ampun Allah itu. 7 sifat ampun Allah itu terjalin banampak di roh, banampak di roh. Roh itu siapa? Kita. Roh itu nurna. Nah, berapa lapis? Hanya sampai ke Allah. Sifat ma'ani Allah dulu, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. 7 sifat ini undasnya sifat hayat, yaitu sifat hidup. Sifat hidup itu ampun Allah, nama Allah. Sifat ma'ani undasnya sifat hayat. Sifat hayat ini dan sifat ma'ani ini sifat Allah. Ampun Allah. Dan sifat Allah ma'ani yang dikepalai oleh sifat hayat tadi ini bertajali banampak di ruh, banampak di ruh. Ruh ni siapa? Nur Nabi. Ruh ni lain kita. Anak mana kita? Nang mana? Nang bakapok, nang melihat seorang lah, nang bapanjat apok, nang duduk apok. Nur Muhammad ini tadi Allah bertajalli kepada sifat ruh. 7 sifat ampun Allah bertajalli kepada sifat ruh, kepada ruh. 7 sifat ma'ani undasnya sifat hayat. Sifat hayat ini bertajalli kepada ruh. Nah, jadi ruh nanti qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama kalam, basar, ya. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kita dihendaki lisan bepander atau ada dihendaki mata melihat. Nah, melihatnya siapa? Roh mata nur Nabi. Nah, melihat dan seorang, ada seorang di situ. Nur Nabi itu belum jadi kau melihat. Kenapa? Karena ada sifat Allah, sifat basar Allah ada di ruh mata tadi pulang. Nanti kalau di situ keluar seorang pangmana, seorang ada mana pun nyawa. Allah bersifat basar melihat. Bertajalli sifat basar ini kepada sifat hayat. Apabila kurangnya hidup berarti melihat. Nah, melihat ini pulang sifat hayat bertajalli kepada sifat ruh. Ruh ini adalah tempat bertajallinya sifat Allah, sifat hayat. Apabila hidup berarti orang itu hidupnya lawan ruh. Kalau ada hidupnya lawan baterai. Hidup orang tadi lawan ruh ini dari nur Nabi. Nangarannya sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kalam berkata-kata. Nah, berkata-kata itu adalah nur Nabi atau ruh muntung atau ruh kalam atau ruh lisan. Lain seorang nambah bang adalah seorang di situ ada ampun Nabi nur adalah pun seorang membaca sampai mati. Seorang membaca makanya belajar sambil belajar di buku jelakan hurufnya. Allah bersifat kalam, Allah bersifat berkata-kata, mustahil Allah Ta'ala bisu.
Kita bang berkata-kata juga karena diandaki lisan. Lisan kita ini kalau berkata-kata karena ada roh lisan. Roh lisan itulah nama menggarakan lisan kita. Roh lisan itulah nurna manabe. Apabila roh lisan ini keluar, ya nana ya mati. Ada bergerak lagi nah. Ada lagi yang benar mati. Kenapa? Habis umurnya. Kan berarti lagi hidup itu artinya keluar hurufnya itu tuh nah. Keluar suara, keluar huruf dari mulut seorang itu sebenarnya lain seorang nabe Allah bersifat basar melihat mustahil Allah Ta'ala ikam kau melihat. Kenapa ikam kau melihat? Karena ikam diandaki oleh Allah akan sifat ruh. Roh itu sifat hidup. Roh itu tempat tajallinya sifat hayat Allah. Allah itu hidup biar kadang lawan roh yang hidup aja sih. Roh ini sekadar perantara atau alam semesta. Allah melihat kita. Allah bersifat basar melihat. Seorang kau melihat juga karena seorang ada besi roh mata, bukan mata. Kalau mata kita nih, kita hidup, mata kita nih ada, kita mati, mata masih ada mata kita. Tapi melihatnya kita ada. Kenapa ya? Kau melihat karena roh matanya ada dalam. Nah itu tetap kaji. Berarti selama hidupnya no mana? Betul. Tapi kali banget tadi. Allah bersifat dasar melihat. Allah bersifat sama mendengar. Ika mendengar juga. Allah bersifat dasar maha mendengar mustahil Allah Ta'ala tulis. Karena Allah Ta'ala bertajalli, karena Allah Ta'ala sifat ma'ani Allah bertajalli, karena sifat ma'ani Allah diundasakan lawan sifat hayat ini bertajalli kepada roh. Seorang mendengar karena ada lubang taringnya. Nah mendengar ini kita roh taling, roh pandangaran, mendengar lain talingnya kita. Makanya orang-orang mati talingannya ada, tapi kata komandan. Nah, wayah ini kau mendengar tapi mengakui seorang mendengaran juga. Benar gitu. Ujar si pengarang kitab hancur, ujar si pengarang kitab jikir lisan kepada jikir qalbi kepada jikir sen. Ujar Imam Junaid al-Huda dihancurkan jasadmu kepada hatimu. Hancurkan pulang apabila sudah kawa hati yang hidup, maka hancurkan hati itu pulang kepada sifat sir. Dan hancurkan sir itu pulang kepada musyahadah, yaitu alam tafakur, jikir tafakur namanya musyahadah di situ. Musyahadah. Kalau jikir sir tadi ada huruf, ada babun. Kalau jikir qalbi dimuntung pada bunyi, tapi di hati ada bunyinya. Contoh dimuntung Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mah caranya jikir lisan. Kalau ada ngaran dan ada huruf dan ada ngaran, itu jikir qalbinya pulang muntung pada bunyi dan tadinya kadang mendengar tapi membaca dalam hati. Nah, ada kadang-kadang tapi di dalam hati ngarannya jikir qalbi nanti itu jikir sir pulang maingat lawan nang tiga nambah amal dari sebuting. Contoh apabila ia membaca berarti sifat kalam
Contoh membaca. Saat Nabi mengatakannya tiga membacanya, satu bacaan, ada bacaannya. Nah, kedua hatinya pulang pada waktu membaca, jangan hati itu keluar pada baca. Jangan. Apabila hati kita ke rumah, jawaban dalamnya. Itu pulang ketiga sambil membaca sebagaimana kita belajar, dan hati kamu kadang keluar dari nanti baca sambil mengingat nama baca. Saya membaca nona itu andaknya di sirah bahwa ada bunyi kada membacanya. Artinya kan arti kada huruf pada bunyi itu tahu ikam siapa nama mbak. Tahu itu berarti kan bunyi lah. Ada yang ikam apa dah? Ikam ada orang mana? Muni kamu tahu itu Obama pasti ada pandai berat kan kan? Muni kamu pada melihat sebab aku itu siapa nih itu? Kadang untung hati nama suara. Amun kamu tahu nanti ini Obama ini melihat nih. Dalam hatinya tahu itu Obama kan ada berbunyi lagi. Tahu pak sudah tahu artinya tahu gawi aja lagi. Ibadah amal itu tahu beramal aja lagi. Tahu amalannya ada lagi nama surga apa pahala ada malahan yang timbul di situ karena mahabbah, cinta lawan Allah, cinta lawan Rasul. Imbas sudah di alam sir dibukakan pulang Tuhan oleh Tuhan alam jika tabakur. Jika tabakur ini pakai mengerasa kan. Contoh dari baca Al-Quran, zikir, istighfar, wirid yang dibaca, atau berkata-kata yang baik-baik, atau melihat yang baik-baik, atau mendengar yang baik-baik. Ketiga diminta, betul yang keempat jika tafakur rasa main. Apabila kamu sudah tahu tadi alam sir. Ada huruf lagi, ada tahu aja nah. Nama baca siapa, nanti baca siapa tahu sudah. Ada babunya lagi kalau ada maunya lagi lawan nang mamba. Lawan nang baca itu kan maunya lagi kan tahu baca aja lagi. Angka 4 dalam jika tafakur dibukakan kan ulang jika tafakur. Jika tafakur dan rasa dibuka rasa ikam itu dibuka oleh Allah. Nah kayak ikam untuk dua laki bini ikam di rumah, ikam di pasar. Biar ikam di pasar rasa ikam bini ikam ini rasa tak hubungan, itu letak ikam bagawi bini di rumah. Rasanya rasa adanya. Kalau ini jika saya tadi kan membacanya tahu sudah saya membaca jika saya bahwa ada apa ada 7 sifat dari Allah, sifat ma'ani masuk kepada sifat hayat. Hayat ini masuk bertajalli sifat ma'ani kepada roh. Sifat ma'ani kumpul pada sifat hayat. Contoh, hayat ini artinya hidup, arti hidup artinya roh. Bertajalli 7 sifat kepada roh. Jangan ada roh 7 sifat ini kada masuk kasih. Ada masuk ke situ, jangan nyaruh ada sifat ma'ani Allah ada mau masuk, ada masuk bukan pada mau masuk, ada masuk. Sifat hayat tadi masuk kepada sifat ma'nawiyah, undasnya sifat hayat ini bertajalli kepada roh. Sifat hayat ini artinya hidup, artinya baik kurang. Apabila enak berarti melihat lagi
bersifat ain, bersifat dasar, melihat, bersifat sama, mendengar. Tapi mendengar apa ini tadi adalah roh talinga, roh mata, roh muntung. Ternyata tahu sudah nanti hati jikir sir itu tahu nang apa itu nang kada bakunya dan kada bahu. Ada jika naik nang bakunya nyatur pada bakunya. Bunyi tapi mau kada denang itu kepada kau membaca, kada kau sembahyang, kada kau berdiri, kada kau duduk, kada kau berpikir, mau kada denang turun naik neta, nang turun naik ini pulang, kada boleh ampun lain seorang di situ, makanya hancurkan awak menjadi hati. Hancur hati menjadi sir, hancur sir menjadi tapakur. Nah tapakur ini kan ujian si pangan kita boleh rasa dibuka, itu rasa dibuka kan. Nah kayak ikam melawan bini ikam begawi bini di pasar. Nah rasa ada, rasa parah, rasa sehati. Nah itu nah kalau orang yang sudah jikir tapakur ini tadi, ujar Allah kayaknya lah tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Berpikirlah, pikirkanlah olehmu bi khalqillah pada ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah ini alam semesta ini nanti dipikirkan. Janganlah kita memikirkan zat Allah. Nanti pikirkan itu kan dibuka Tuhan, dibuka Tuhan. Asalnya ikan mengetahui di jikir sir. Jikir sir tahu tadi. Penang dua jikir sir tadi kita. Arti jikir sir tadi kita nah hidup nanti. Nah kalau naik pada huruf pada bawah huruf dan pada suara nanti dibukakan. Kalau jika tapakur kan, jika tapakur ini kalau di luar pada jasmani ini dah, di luar pada jasadnya, di luar pada jasad, di luar pada hati. Lihat alam semesta, lihat dinding, lihat rumah, lihat jam, pokoknya di luar pada awak tu. Kalau jikir sila tadi masih di sini ya, di sini aja. Lalu jadi ya Allah Taala, tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bil khaliq. Pikirkanlah ciptaan aku ya Tuhan, jangan mikirkan aku. Karena inya minandu tadi, karena inya sudah tahu di jikir sir bahwasanya 7 sifat ampun Allah, sifat ma'ani Allah dari qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Itu pundasnya sifat hayat ini tadi bertajalli sifat hayat kepada namarannya roh, bertajalli kepada roh. Berarti nambah apa sifat roh itu di jikir seremanya. Imba itu di jikir tapakur wala tapakur, jikir tapakur tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Ini disuruh memandang keluar. Kalau tadi disuruh memandang ada ini. Kalau jikir tapakur ini tak keluar sudah. Alam apa aja ada di alam baju biasa sudah. Apa aja ciptaan Tuhan. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bil khaliq. Jika tapakur kan itu lawan terasa kan dipakai dibukakan Tuhan terasa langsung terasa. Kalau melihat kopiah, melihat baju, melihat tempat nah dipandangnya norna aja lagi. Ada lagi yang lain pandangnya dalam sukut hatinya. Inya sudah melalui jikir sir. Jakanya inya baru takkan jikir sir karena pemilihan dubinya. Kan jikir sir tadi kan bukannya 7 sifat ma'ani yang Allah, pundasnya sifat hayat. Sifat hayat ini bertajalli kepada makhluk melalui nurna Nabi. Apabila sudah bertajalli kalau nurna Nabi, itu adanya roh. Apabila sudah roh masuk Allah, yang namanya itu sekadar diketahui. Dan jika kalau kita tapakur disuruh berpikir melihat baju berpanjang ayatnya bupiah ada benurak ada betapa sebenarnya ya baca selawat mencapai orang lain
baca selawat, menjapainya baca selawat. Orang masyarakat baginya sudah melalui jikir sir, lah. Kalau jikir sir tadi nang dipandang, nang ada di ujung batis sampai ujung rambut ujung. Kalau jikir tafakur ini sudah keluar pada lawak, tapi sudah melalui jikir sir, sudah pinandu di jikir sir tadi, sudah pinandu di jikir sir. Pinanduinya sudah nang kada huruf dan kada suara, tapi ada dalam awaknya hanya jika tafakurnya nang di luarnya sudah baju kada punya kada huruf lah, baca huruf nah baklah huruf kada bersuara kada. Orang lawat sebaliknya, atau orang melihat ini orang yang duduk di jikir tafakur ini kopiah hati yang langsung ingat, langsung bertafakur, hatinya langsung bertafakur, langsung ingat oh Nabi ingat dua Nabi lah. Lalu rasa pelong dibuka oleh Allah, rasa pelong mana belajar rasa. Karena tadi sudah melalui jikir sir inyakinando pada waktu ini jikir sir kada bersuara, kada berhuruf, dan kada bersuara dan kada berhuruf itu masuk melalui roh ini adalah nur Nabi, dan dari nur Nabi ini tadi tajalli daripada sifat hayat Allah. Sifat hayat Allah ini mewakili 7 sifat dari sifat ma'ani. Buktikan sejarah lawan Rasulullah lagi hidup. Itu pelontor kan di dalam tarikh, di dalam rawi. Maka Rasulullah SAW apabila Rasulullah itu berjalan sedang ini. Kalau pulang awal makhlukin baraza bil alam nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Di luar awal sudah alam semesta masuk kopiah. Tahunya ini melalui jikir sir ada suaranya, tapi ingatannya kepada nona Nabi buatnya nona nyawa itu ada awal salawat penyakit loh. Nabi itu kenapa merasa dipakai sifat tangan kan tangannya sifatnya meraba. Nah, merasa ada apa baca? Jangan nanti merasa kayak bagian nyaman aja. Contoh biar menjadi batu es kerasaan pada dinginnya. Nah, mencapai api panas kada. Nah itu dikatakan orang itu. Nah itu marahnya mesra melalui pengrasa. Dikatakan saya mending aja lagi. Maksudnya kopiah mencapai itu. Kenapa jadi dicapai? Karena mencapai ini termasuk daripada 7 sifat yang ada di dalam roh tadi. Jakanya sifat roh kan Allah bersifat kodrat. Nah jakanya roh tangan ngarannya tak. Jakanya roh kodrat itu tangan ngarannya. Kau apa sifat tangan ini mencapai api merasa kada panas, mencapai kada dingin merasa kada. Nah itu tak jadinya kaitannya mana pada tahu hukum orang lawan Nabi. Kalau terasa kayaknya makan lombok itu juga, tapi kadang kayak tapi kayak itu contohnya
makan lombok padas. Isuk pada makan lombok, tapi minat lombok hanya melihat ingat sudah padas, hanya melihat ingat bakas padas, kada memakan tapi tahu rasanya sudah ini bisa padas sampai kamarian, sudah ada kalau tertimbul, maka itu belajarnya, belajar rasa, api kayak itu juga. Lihat korek, orang melihat rokok, kawas sudah sama membayangkan panasnya. Artinya apa? Itu menurut tabu hatinya, tapi luarnya bujur tadilah. Dari jikir lisan lu bujur akan huruf dulu, huruf bujur, bacaan nyaring. Kalau itu, apabila ia merasa dengan panasnya dan merasa dengan dinginnya, mesrahnya. Tapi yang mesra ini kan mesra itu dari sifat dari tapakur hati ini baru biar panas, tapi kalau kamu belikan dari panasnya dosa juga luput juga bang panas di aktif luput itu. Sifat panas dingin itu sifat kemesraan ngarannya. Sifat kemesraan, makin panas makin dingin makin mesra. Orang artinya makin bisa orang yang duduk di jikir tapakur kayaknya orang yang duduk di jikir tapakur dari matanya berpajam sampai matanya terbincarat, kada keluar dari rasa lawan Rasulullah pernah bisa nambah baju, jabainya baju ada rasa, ingatnya langsung ingatnya. Nah, jadi karena duduknya ambil baju tuh, biar kada dijabainya lagi, biar kada dirasakannya pakai telapak tangan, biar dia kada memakai rasa dengan sifat Allah bersifat kudrat, nah jangannya Allah bersifat kudrat, nah jabai. Kan kayaknya rasanya dingin ada. Jadinya duduk memakai baju nang kayak ini, kada pola lagi selama menjabai pas dipasangnya. Kenapa? Hanya melihat lawan baju itu sudah kawa menimbulkan kemesraan rasa baju itu tak. Tadi kenapa? Karena pernah kapan sudah dipakainya. Ini memakai di mana? Di jikir sel tadi tuh. Imbah di jikir sel naik jikir tapakur, ini memakai ini tinggal pakai, tapi sampai memakai ini sambil merasa dingin bajunya. Itu tak. Ada dengan bajunya tuh kan hanya melihatnya ingat sudah dan dia tahu rasa baju tuh ingatannya lawan Nabi aja gitu pun orang memakai belakang perasaan dingin, perasaan panas baju langsung ingatannya kalau Nabi beratan ada keluar lagi. Nah itu nanti maksud dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat pengenalan di kalau asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat awaludin ma'rifatul lamun ikamah agama. Hati agama itu adalah aturan atau undang-undang atau pagar. Apabila agama berarti ada aturannya. Aturan pertama bagi orang beragama berarti ika mengakui sebagai hamba dan ada di situ Tuhan. Siapa Tuhan ika? Dikenali wujud. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini pengenalan untuk diri kita. Banyak mengaji dulu, betarang aja mengaji itu, Al-Quran aja belum banyak belum muncul. Alif, yang disuruh baca apa? Sedangkan Rasulullah fasihul lisan daripada 313 nama Nabi. Ada kalau Rasulullah
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna fasihul lisani sallallahu alaihi wasallam. Allah artinya bujur barang biar ada pasih sambil bujur sambil belajar. Apabila sudah di jikir sirta, jikir sirta itu sekadar diketahui, jikir tafakur hanya nama serata harus bisa sudah. Baju yang biasa kamu pakai itu lah, baju ini, oh ini aku bilang pakai rasnya ini. Jadi duduk pas nomor apa sih kamu melihat baju itu belum memakai kan tahu rasanya baju itu sudah baju apabila aku memakai baju itu kayak gini itu kan contoh nyata contoh. Nah sebenarnya kan kayak itu maksudnya amun orang masalah lawan menurut Nabi masalahnya karena kayak itu kan cuma contoh pander itu contoh pander itu cuma contoh pander bukan contoh rasa. Contoh rasa ya nangkai kamu kan lombok hanya makan lombok tuh. Jadi kamu kemarin aku makan lombok tuh kepedasan hanya makan lomboknya rasanya tuh dalam hati kamu sih berucap tuh rasanya kayak ini banyak sekali orang tahu kamu seorang tahu baru memakan tapi sudah tahu tapi kamu membuka di situ tuh jika bisa bujuri hanya mau berikut nanti jika di sana Al-Quran belajar huruf dan apabila belajar huruf sambil belajar sambil membaca penyaring suara tali kemendangan apabila jika tafakur sudah kan ngarannya yang jika tafakur kita lihat pejikir kada kita lihat tawilid kada lagi untung orang ya orang sudah melalui berapa menit orang jikir kolbi aja dimuntung kan ada lagi ada terangkan lagi bacaan namun orang kan sudah itu aja ini sudah jikir kolbi jikir sir jikir tafakur 3 namun orang seorang hanya ujiak belum wujud lagi ujiak belum ujiak tak tapi belum bujur ada orang 3 sudah jikir ujiak bujur sudah terbuka anak kunci yang kedua di hati pulang yang terbuka dan di hati terbuka pulang di isi ada huruf ada bunyi tahu di situ dia sudah tahu pulang tanah oleh Allah menaikkan kepada jikir tafakur rasa main di situ melihat es mencapai katanya sudah tahu merasakan kayak pendingin es itu hanya melihat tahu dingin dinginnya kayak gini tahunya itu kisahnya padahal kadang melihat es itu langsung ingat London saya kata Nabi dijapainya pulang makin kerasaan dinginnya makin ingatannya kepada ada mau lepas lagi itu ingatan 24 jam udah lepas makanya 2 jalan 2 kalimat syahadat itu marahnya 2 jalan ada kalanya jalan tauhid la ilaha illallah ada kalanya jalan tasawuf atau jalan nur atau jalan salawat wa syahadana Rasulullah makanya kan duanya itu dituntut ilmunya bujur kenapa jadi disuruh bujur karena kita 24 jam ini kalimat ini itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aku bersaksi melainkan ada Tuhan melainkan Allah nang ku lihat kada nang lain ku rasa kada nang lain kecuali Allah dan kada nang ku rasa dan ku lihat kecuali nona apabila kondisi keduanya nyaman karena ada manu memakai jalur tauhid kena Allah nambah laku seorang nang kadada nambah ibadah apal Allah seorang nambah ibadah tapi dalam hati apal Tuhan bantuan Tuhan nambah lah nah ini bukan tauhid nana karena pulang apabila inya muyak tuh deh memakai jalur tauhid karena udah manu bukan kepada jalan nur pulang
ibadah apa-apa, tapi ingatan hatinya terus-terusan, ingatan hatinya ini terus-terusan bukan ada lawan Allah, lawan Rasulullah. Karena merasa muyak di jalur tauhid babillah yang kepada normal deh ingatannya. Makanya 24 jam nang disaksikan ini berdua asyhadu, aku menyaksikan, aku melihat, aku bersaksi, mata lawan hati, mata dan hati, mata dan hati lawan Allah aja, lawan Allah dan lawan Rasul dan lawan Rasulnya, lawan nang berdua ini, lawan nang berdua ini aja, nah aku ingatakan, lawan nang berdua ini aja, nah aku cangangi. Ada kita cangangi pohon, kadang lagi lawan nang berdua, padahal pohon ini apa ada pohon ini dia dari berasal dari nomor 2 ini ada kita tadi intik bangkai pohon-pohonnya ada ingat lagi nanti belakangan. Makanya kalimatnya asyhadu, aku bersaksi, mulai wayah ini sampai mati ada denang, kalau mulai wayah ini sampai terguling ada, dari wayah ini sampai mati. Dan ujar berbuat tauhid bahwasanya 2 kalimat syahadat itu melambangkan 24 jam, dan sehari semalaman 2 kalimat syahadat itu melambangkan 24 huruf. 24 huruf itu melambangkan 24 jam. Dan dengan 2 kalimat syahadat itu mudah-mudahan menjawab tauhid, Allah mengampuni lawan kita dosa 7 anggota. Apa hubungannya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah lawan mudah-mudahan Allah mengampuni anggota 7 nah ada di awal kita siang malam kayak kemaji entah kemana sangkutnya entah mengaji sambil guring juga mengaji lek entah 7 anggota tadi ya, mata, kepala, kadang-kadang obat yo kepala, tadi mah anu dah malayang ngomong beja, mata, telinga, hidung, untung, 4 kalah, tangan, 5, batis, 6, parut dan kemaluan 7 anggota. Kenapa jadi 7 anggota? Itulah manusia, ya, itulah Muhammad, insan ngarannya. Jadi nambah anggota 7 ini apabila memakai 2 ini maksudnya kan dengan kalimat 2 syahadat ini melambangkan 24 huruf. Dengan 24 huruf ini melambangkan sehari semalaman 24 jam. Dan dengan 2 kalimat syahadat ini semoga Allah Ta'ala selalu mengampuni 7 anggota tempatnya sawakan diampuni Tuhan. Maksudnya apa nih tak? Dari maksud 7 anggota, nanggalannya 7 anggota artinya manusia. Mbak, nanggalan 7 anggota itu makanya belajar ilmu hati tak? Mana anggota nanggalannya? Lain anggota, lain aparat, lain anggota tentara mah. Ini ilmu hati mengaji lah. Nama nanggalan anggota. Nah, kalau orang bodoh, anggota bodoh aja lah. Nah, kalau ngaran anggota ini atau mata, telinga, mengaji ilmu hati itu kan. Apabila kita mengaji ilmu hati, tak kaji anggota. Kemaluan anggota juga, dosa juga ada dosa di situ, dosa kemaluan, dosa parut. Artinya apa? Dari mata sampai ke batis, sampai ke parut 7 anggota dengan mengamalkan 2 syahadat itu. Semoga diampuni. Artinya kayak apa? Dengan membaca syahadat. Nah, kalian ada syahadatnya nanti baca, ilmunya nanti diamalkan lawan sembahyang. Ini bayangkan asyhadu an la ilaha illallah tak pakai di dalam sembahyang 17 kali lah dalam sembahyang tak baca syahadat atau angkat 2 ulang wudhu tabasuh 7 anggota tak betul ulang sembahyang 7 anggota tak pakai lagi pada waktu sujud
Maka itu nah, di dalam ilmu tasawuf penamaran anggota itu adalah manusia. Jadi dengan dua kalimat syahadat melambangkan 24 huruf, dengan 24 huruf melambangkan sehari semalaman 24 jam. Dengan 24 jam mudah-mudahan Allah mengampuni 7 hamba. Sehari semalaman diampuni. Asal ingatnya kalau 62 biar duit itu hebat di awal, tapi dalam hati ini ingatannya lawan yang kedua nyata kada kawan yang kedua lawan yang sekong barang kada kawan yang sekong. Walaupun awak ini di dunia, walaupun awaknya sambil megawin, barang diikuti rumput di tabas, tapi hati ini ingatannya lain. Itu maksudnya dua aja nanti ingat di dalam awak tadi. Walaupun di tangan ini hibah duitnya, memang duit sampai bagawi, tapi hati ini tenang. Ingat lawan yang kedua, kada kawan lawan yang kedua, lawan yang sekong barang, kada kawan yang sekong. Mengaji ya itu masa mengaji ya itu kan mbak lawan Allah kali ingat baik berduduk berdiri bantuan orang nama duduk akan orang nama duduk seorang pegawai orang Allah nama gawiatan itu dalam hati seorang tuh nanya jalan tauhid nanti hanya seorang panang duduk orang nama duduk akan Allah nama didoakan, Allah membantu, itu jalan tauhidnya. Allah membantu, Allah mendoakan, atau Allah lawan seorang, mendoakan seorang, itu orangnya jalan tauhid. Entah ada seorang panang berduduk, orang jalan salawat jalan nor, ada ingatan satu. Maksudnya berduduk, nanti roh. Biasanya roh itu siapa? Roh itu berasal dari roh itu di dalam roh itu bantajali sifat Allah, sifat ma'ani. Bukan roh itu berasal dari sifat ma'ani, kada roh itu di dalam roh itu bantajali nampak 7 sifat ma'ani buat Allah. Nah, tetap. Jadi ingatannya nur nabi aja. Salawat penyakit. Selawat banyak keamaliannya sampai selawatnya kalau ingatan hatinya usahadahnya kayak itu nah, baju ingat kalau Nabi duduk ingat kalau betul terus sambil berokok sambil makan nah doa apa alam semesta itulah Nabi apa aja alam semesta Nabi beratan rasakan padas rasa padas asin rasa masin rasakan terasa selawat penyakit. Atau apabila memakai salah satu jalan atau keduanya bagus lagi, kalau keduanya bagus lagi. Kada bertahan luput, bukan duanya tuh. Nah itu nah. Apabila nang keduanya atau salah satu itu nang diampuni, maka diingat biar dengan mau padanya, biar ikan banyak amal, bagi bahasanya, tapi kada ingat. Lawan yang ini kada ingat, lawan yang ini kada ingat waktu baam amal jadi pahala aja dihitung pahala dapat pahala tapi kada ingat cukup aja kita belum bisa kita yang Bapak Subhanahu wa taala dan mudah lagi hajat kita di akhirat Allah dan mudah itu beriman nanti buat musliman dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jannah firdaus akhirat nabil fatihah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى نبينا محمد اللهم قربنا بما هديتك فمن رضى من شمسك من ابدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أجل